Halo Bapak Ibu, apa kabar semua? Berjumpa lagi bersama saya Ricky Martono dengan topik bahasan diskusi produktivitas Indonesia. Judulnya kali ini adalah meski produktivitas rendah, Indonesia selalu menarik bagi investor ya. Kita akan lihat beberapa data dan argumen berikut ini. Pertama, kita lihat nih skor produktivitas Indonesia ya. Menurut survei dari Japan External Trade Organization tahun 2019, skor produktivitas tenaga kerja Indonesia sebesar 74,4. Nah, bagaimana perbandingannya dengan skor produktivitas negara tetangga Indonesia di ASEAN? Wah, ternyata Indonesia ini di bawah Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia. Berarti Indonesia ada di urutan ke-6. Hmm, kalau nggak salah negara ASEAN itu 10 ya, atau 11. Jadi Indonesia ada di tengah-tengah. Tapi meski demikian, sebenarnya Indonesia itu tetap menarik bagi investor asing ya. Kenapa? Nah, kita lihat nih, karena yang dilihat investor ternyata bukan hanya produktivitas saja ya. Kenapa menarik bagi investor asing? Pertama, sumber daya alam yang melimpah dan pasar yang besar. Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan yang melimpah ruah ya. Dan juga jumlah penduduknya terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2020 sekitar 270 juta jiwa. Nah, jumlah penduduk yang besar ini adalah potensi untuk penyedia tenaga kerja bagi perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Sekaligus juga mereka ini menjadi target konsumen dari perusahaan-perusahaan asing tersebut. Ya, jadi sangat menarik sekali dengan jumlah yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Segala macam raw material, bahan mentah tersedia di Indonesia. Jadi mudah sekali ya diolah di Indonesia, diperoleh di Indonesia, diolah di Indonesia tanpa harus dikirim ke luar negeri dan potensi tenaga kerjanya juga sudah tersedia. Sekaligus nanti kalau barangnya sudah jadi bisa dijual lagi di Indonesia. Kedua, para investor perusahaan multinasional itu memiliki salah satu sudut pandang yaitu mitigasi risiko jaringan supply chain mereka. Ya, jadi kalau misalkan ada suatu disruption atau gangguan di salah satu titik supply chain, maka mereka harus mengambil tindakan mitigasi agar dampak negatifnya tidak terlalu besar, gitu ya. Sehingga dengan sudut pandang mitigasi risiko jaringan supply chain, maka strategi multilokasi untuk produksi, distribusi, dan konsumsi itu menjadi menarik. Ya. Sebagai contoh, perusahaan yang datang ke Asia Tenggara, lokasi produksinya nggak harus di Thailand doang dong, atau di Vietnam saja, atau Filipina saja. Kenapa nggak di beberapa negara di ASEAN? Ya, misalkan di Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, maupun Filipina. Ya, jadi dalam satu jaringan supply chain semua tersebar. Tujuannya apa? Agar kalau nanti ada masalah atau gangguan supply chain di salah satu negara, maka kapasitas yang atau output yang terhambat tadi bisa diatasi atau di-tackle oleh output dari negara lain di jaringan supply chain tersebut. Misalnya di satu negara ada bencana alam, demonstrasi, perubahan regulasi, dan sebagainya. Ya. Jadi ini menarik sekali untuk multilokasi, strategi multilokasi produksi, distribusi, dan konsumsi. Agar tidak hanya tergantung dari satu lokasi saja. Ya, maka dari itu Indonesia pasti selalu menjadi pertimbangan. Ketiga, adanya teori New Trade Theory oleh Paul Krugman. Dalam teori ini dijelaskan bahwa meskipun perbedaan tingkat produktivitas antar dua negara diabaikan, atau dalam bahasa Inggrisnya, in the absence of productivity differences between two countries, kedua negara tersebut tetap menikmati perdagangan di antara mereka. Ya, jadi misalkan Indonesia dan negara tetangganya ya, kan skor produktivitasnya berbeda tuh ya, ada gap ya, ada selisih. Tapi meskipun itu dipertimbangkan ataupun tidak dipertimbangkan, sebenarnya nggak jadi masalah karena kedua negara tersebut pasti ada perdagangan yang tetap berjalan. Indonesia ekspor A, yang lain ekspor B ke Indonesia dan sebaliknya. Karena tidak setiap negara mampu memenuhi semua kebutuhannya. Ya. Maka dari itulah dasar perdagangan kan karena setiap negara ingin saling memenuhi kebutuhannya dari produk yang dia tidak bisa penuhi sendiri.
Dan juga dengan adanya economy of scale atau output yang sangat besar dari strategi multi produksi pada slide sebelumnya, itu mencapai economy of scale, dan keuntungan yang diperoleh dari economy of scale atau output yang melimpah ruah ini ternyata bisa menutupi perbedaan tingkat produktivitas gitu ya. Jadi tetap menarik sebenarnya. Nah, ini teori ini sangat menarik. Ya, ya karena dengan economy of scale biaya produksi per unit turun ya kan, sehingga dengan memproduksi output lebih besar maka profit lebih besar. Dan yang keempat adalah Indonesia ini tingkat literasinya rendah nih. Menurut UNESCO, hanya 1 dari 1.000 orang dewasa Indonesia memiliki minat baca serius. Sehingga sebenarnya kecil kemungkinan Indonesia akan bertransformasi menjadi negara maju, apalagi inovator produk teknologi tinggi, sehingga perusahaan asing multinasional nggak usah khawatir kalau mereka investasi di Indonesia. Kenapa? Ya karena produk mereka nggak akan ditiru oleh Indonesia, sulit ditiru ya. Jadi nggak usah khawatir, ya kan? Bayangkan kalau misalkan investasi di Cina, terus kemudian kan produk-produk ditiru semua tuh sama Cina ya. Nah, itu menjadi kompetisi bagi perusahaan asing, perusahaan multinasional tersebut. Tapi dengan di Indonesia, saya kira resiko produknya akan ditiru itu kecil sekali. Jadi ya menarik lah ya. Pasti investor atau perusahaan multinasional memikirkan ini juga. Tidak hanya serta-merta produktivitas dari sebuah negara saja. Nah, di sudut pandang lain, kita juga harus paham bahwa dengan kondisi kita yang seperti ini, maka sebenarnya Indonesia harus didorong lagi untuk meningkatkan tingkat literasi sehingga kita juga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Diskusi saya hari ini. Silakan follow IG saya di ricky.v martono. Terima kasih.